Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita masuk ke segmen Create Up dan untuk membahas tema kali ini mengenai penerapan Internet of Things di sektor pertanian dan startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Yudis Tiro Kabul Junior, founder dari Agritrons. Apa kabar Mas Yudis? Baik, Kabar baik, baik terima tadi. kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up Mas Yudis. Bicara mengenai platform Anda, apa sih yang menginspirasi pendirian dari Agritrons? Oke, sebenarnya Agritrons itu berlatar belakang dari berbagai macam permasalahan di bidang eh, pertanian itu sendiri ya. Karena dari hulu sampai hilir itu sangat banyak permasalahannya dan untuk Agritron menyasar lebih ke hulunya yaitu ke manajemen eh, pengelolaan lahan pertanian. Bagaimana kita bisa mengelola lahan itu seefektif dan seefisien mungkin menggunakan platform IoT ini. Artinya memang dengan IoT ini dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi di sektor pertanian begitu ya, terkait dengan Iya, kecukupan air, kecukupan pupuk dan lain-lain gitu ya. Semuanya bisa terukur dengan Internet of Things. Oke, lalu mengapa pertanian kita memerlukan IoT? Emang sejauh ini mungkin findings Anda seperti apa dengan mungkin metode pertanian yang konvensional? Findings-nya apa saja gitu yang mungkin masih menjadi kendala lah ataupun tantangan di industri pertanian kita? oke. Sebenarnya mengacu pada permasalahan produksi atau pengelolaan lahan, permasalahan yang terjadi itu adalah tingkat efektivitas dan efisiensi yang lumayan tinggi ya, terutama untuk biaya operasional itu masih tinggi. Dan dengan hadirnya Internet of Things ini bisa mereduksi biaya operasional itu sendiri karena ada beberapa sektor pengelolaan lahan atau beberapa bagian pengelolaan lahan itu yang bisa direduksi dengan adanya IoT ini, misalkan pengurangan uh, uh, pegawai atau pengurangan tenaga kerja dan lain sebagainya karena hadirnya IoT ini. Dan yang lebih penting lagi adalah bisa meningkatkan uh, produktivitas daripada pertanian itu sendiri atau manajemen pertanian itu sendiri. Oke, sejauh ini saya yakin sudah banyak disosialisasikan kepada ekosistem pertanian lah, khususnya mungkin kepada petani lah. Nah, sejauh ini respon mereka seperti apa? Penerimaannya seperti apa? Oke, sebenarnya kita mengacu pada agriculture sendiri itu sendiri ya. Jadi agriculture itu kan sebenarnya budaya bertani atau bagaimana pertanian itu merupakan budaya turun temurun dari nenek moyang mereka gitu kan. Dan sekarang dengan hadirnya revolusi industri 4.0, hadirnya yang namanya agritech. Nah, agritech ini adalah bagaimana mengganti budaya tadi dengan uh, teknologi pertanian. Jadi hadirnya agritech ini mungkin pertama agak susah diterima oleh petani, tapi seiring dengan edukasi yang terus kita lakukan, sosialisasi terus kita lakukan, akhirnya mereka para petani ini bisa perlahan-lahan menerima kehadiran agritech itu sendiri. Kurang Oke, lebih seperti itu. sudah banyak yang menerapkan teknologi IoT dari Agritrons? Eh, Sampai hingga saat ini kami di sekitar Jawa Timur dan di Kalimantan, sama di Kalimantan Selatan itu sudah menerapkan teknologi smart precision farming yang kami install atau kami implementasikan di lahan mereka. Ya. Lalu feedbacknya sejauh ini seperti apa, Mas Yudis? Feedback para petani merasa terbantu karena bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi hingga 20% ya. Terutama dalam hal biaya operasional itu mereka sangat Mhm, mhm. terbantu sekali untuk penggunaan platform dari Agritron ini. Baik. Mekanisme kerjasamanya antara Agritrons dengan petani seperti apa? Apakah beli lepas atau ada kontrak dan lain sebagainya? Kita akan bahas usai jeda berikut ini ya Mas Yudis ya. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Mas Yudis Tiro Kabul Junior, founder dari Agritrons. Lalu kerjasamanya seperti apa ataupun mungkin model bisnisnya lah ya dari Agritrons sejauh ini? Apakah B2B kah ataupun B2C atau seperti apa Mas?
Oke, untuk model bisnis kita B2B dan B2C. Hmm. Ya, untuk B2B sendiri itu biasanya menyasar pada program CSR bank ataupun CSR perusahaan-perusahaan swasta ya. Biasanya itu di pertanian pertanian yang membutuhkan lahan luas karena nilainya juga cukup lumayan untuk penerapan dari Agritron ini. Sedangkan untuk B2C-nya itu biasanya menyasar ke pertanian-pertanian skala kecil, biasanya pertanian hidroponik, karena untuk biaya penerapannya pun tidak begitu mahal untuk pertanian dengan media air atau hidroponik. Oke, secara B2C range harganya berapa tuh Mas? Oke, kalau untuk B2C itu biasanya di kisaran antara 5 juta hingga 60 juta, tergantung Hmm. dari jenis sistem pertanian apa yang ingin diterapkan dan jenis besaran lahannya yang diterapkan. Gitu. Oke. Kita pernah sampai menginstal di kisaran sekitar 2 hektar, sedangkan untuk yang harga 5 juta itu biasanya di hidroponik dengan 100 lubang biasanya untuk Hmm. media tanam menggunakan air. Oke, ini menjadi hitung-hitungan yang cukup menarik apalagi ini bisa meningkatkan produktivitas ya. Dari Ya. apa namanya pengalaman yang sudah dilakukan lah dari Agriton sendiri, peningkatan produktivitasnya setelah menggunakan Internet of Things dari Agritons, peningkatannya berapa persen untuk produktivitasnya Mas? Peningkatan produktivitas hingga 20%. Hmm. Tapi sebetulnya ada lebih menarik daripada peningkatan itu adalah Ya. growth-nya. Jadi growth pertumbuhan bisnisnya itu lumayan signifikan dibandingkan Hmm. dengan media bertani secara konvensional. Untuk Mhm. growth-nya itu bisa sampai 10 hingga 15% untuk dengan menggunakan platform Agritron ini. Baik, layanannya berarti apa saja dari Agriton sendiri? Ada layanan untuk pemeliharaannya dan lain sebagainya itu juga include? Ya, semuanya include. Jadi Mhm. kita Agritron memiliki beberapa fitur. Yang pertama mungkin fitur monitoring kualitas tanah dan kualitas tanaman berbasis Internet of Things. Kemudian yang kedua adalah automation irigasi atau automation spraying ya. Kalau misalkan digunakan di pertanian greenhouse itu automatic spraying. Untuk di pertanian yang lahan terbuka itu automatic irrigation. Hmm. Kemudian yang menarik lagi kita udah mengintegrasikan dengan AI. Jadi data-data yang kita mining dari sensor-sensor pengelolaan tanah, kemudian sensor penyiraman itu kita analisis menggunakan metode machine learning atau AI untuk memprediksi atau memproyeksikan hasil panen. Hmm. Selain itu juga data-data itu bisa digunakan agar pertanian berikutnya itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih untung. Kurang lebih seperti itu. Baik, oke. Sejauh ini sudah mencatatkan profitabilitas? Untuk kami sendiri sudah Mhm. profit dari instalasi di beberapa tempat sistem Agritron. Oke, artinya ke depan juga ini potensial cuannya akan lebih seru lagi ya, mengingat mungkin kebutuhannya juga akan semakin besar gitu. Ya, betul. Oke, ada pendanaan yang sedang di-pitching nggak Mas? Untuk pendanaan sampai saat ini belum, jadi Hmm. kita masih bootstrapping sih. Mhm. Eh, Dulu awalnya kita berangkat itu dari grant, dari dana hibah Ya. oleh beberapa instansi. Dari situ kita mulai berangkat hingga saat ini kita masih bootstrapping, jadi belum fundraising dan atau seed Mhm. untuk seed funding maksudnya untuk ke investor ataupun yang lainnya. Tapi ini open untuk possibility itu ya, ada fundings yang bisa masuk agar kemudian mungkin kinerja dari Agritrans ini membaik dan juga terdapat perluasan ataupun ekspansi bisnisnya lah. Oke, lalu apa sih target Agritrans dalam jangka menengah ataupun jangka panjang, Mas Yudis? Oke, sebenarnya target Agritron sesuai dengan isu ya yang saat ini berkembang. Yang pertama kami ingin berkontribusi semaksimal mungkin pada SDG, Sustainable Development Goal atau ketahanan pangan. Kemudian yang kedua kami juga ingin berkontribusi pada penurunan angka stunting. Jadi salah satu dampak atau manfaat dari penerapan precision smart farming ini adalah menciptakan hasil pertanian yang berkualitas, di mana hasil pertanian yang berkualitas itu dampak panjangnya itu adalah bisa memenuhi kebutuhan gizi daripada anak-anak di Indonesia, sehingga bisa Mhm.
menurunkan angka stunting di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ya, karena kualitas dari produk pertaniannya sendiri juga meningkat begitu ya dengan teknologi Ya, yang betul. diterapkan begitu. Baik Mas Yudis, terima kasih ya sudah bergabung di Kreatif kali ini. Sukses selalu dengan berbagai Ya, macam capaian dari Agritrons ke depan. Sehat selalu, sampai jumpa. terima kasih. Baik, dan bisa kita akan kembali simak pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini pukul 9:27 kita pass through dari RTI ke layar televisi Anda, pemirsa. IHSG sejauh ini berada di zona merah ya dengan pelemahan 0,13% di level 7.304,018. Top gainer sejauh ini ada PTMP, SMIL, PSAB, YTF, SMRA, M-Sky, Guna, Heli, kemudian juga ada Pewon. Top losers ada Bank Mandiri, BSBK, Goto, ISEA, Telkom, INDF, BDKR, KPIG, dan juga Golf. Ya, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.